Halo guys, ketemu lagi bersama gua Helmi YM di cerita tentang kehidupan gua. Jadi hari ini gua mau cerita soal pengalaman kerja gua di kapal Longland Indonesia dengan kapal Sumisamba di Taiwan. Jadi sebelum gua ngebahas ke si kapalnya, gua gak tahu akhir-akhir ini ya beredar video soal ini si bapak ini dan anak-anaknya, terus foto-foto ini kan, gua nggak tahu kenapa sebenarnya jauh-jauh sebelum si bapak ini, gua maksudnya jauh sebelum gua ngeliat video si bapak ini, ya kan, gua tuh sering banget ngeliat orang yang kayak terombang-ambing di lautan berapa hari gitu. Cuman gua nggak tahu pas gua denger dan ngelihat eh, si bapak ini video ini nih, gua ngerasa merinding banget, nggak tahu kenapa merinding banget karena gua tahu banget lautan itu seperti apa, kejamnya kayak gimana, gua tahu banget. Dan kalau misalkan kalian ada di situasi seperti si bapak ini, maksudnya kayak sebenarnya situasi apapun ya, kalau misalkan kalian terjebak di lautan, itu satu-satunya hal yang bisa kalian lakukan itu cuma berdoa sama Tuhan agar ada orang yang bisa menyelamatin kalian. Itu satu-satunya tuh yang bisa kalian lakukan itu. Walaupun kalian bertahan nih, misalkan contoh si bapak ini kan, maksudnya sebelum-sebelumnya kan ada tuh yang terombang-ambing di lautan. Meskipun ada pijakan, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan kita terjebak di lautan itu sangat-sangat amat menyeramkan sekali kalau kalian ada di lautan. Dan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain selain kita berdoa agar Tuhan menyelamatkan kita. Kayak gitu aja guys. Gue gak tau kenapa gue merinding banget dengar si bapak ini, dengar cerita si bapak ini nih. Gue merinding banget. Bener guys, ditemani lulong. Jadi kita ganti pembahasannya. Gue akan ngebahas ke pengalaman kerja gue di Longland di Indonesia. Awal mula kerja di kapal Longland Indonesia itu gue masuk di satu PT. Gue nggak tahu, kayaknya nggak boleh disebutinnya. Gue nggak bisa sebutin PT-nya apa. Cuman kerja di kapal Longland Indonesia itu amat sangat tidak masuk akal. Gue nggak tahu kenapa pemerintah ngebiarin kapal kayak gitu beroperasi di lautan. Gue nggak tahu kenapa. Padahal menurut gue jauh dari kata layak lah untuk, mungkin si kapalnya layak beroperasi mungkin ya. Gue tuh gak ngebahas si kapalnya, gue ngebahas tentang makanannya, kayak fasilitasnya itu sangat amat sangat buruk. Gue nggak tahu kenapa bisa lolos. Gue nggak tahu pemerintah apakah emang ngecek
kapal-kapal seperti itu atau emang cuek aja atau emang karena dibayar mereka, ya udahlah terserah mereka, gua nggak tahu. Gua kesel banget karena jauh banget jauh banget perbedaannya sama kapal-kapal di Taiwan, di Cumi. Gua kerja di Cumi, di Cumi Samba, itu jauh banget fasilitasnya sama kapal longline di kita. Kalau di kita itu kalian tidur itu bener-bener kotor banget tempat tidur kalian, terus nggak ada kasur, kalian baju beli sendiri, terus eh, apalah gua nggak tahu, pokoknya buruk banget fasilitasnya. Terus dari segi makanan juga amat sangat tidak eh, apa ya istilahnya, amat sangat tidak enak lah gitulah ya. Makanan ada, cuma makanan ya seadanya aja. Makanan umpan umpan buat si itu siapa si ikannya kita makanin kayak gitu gitu. Pokoknya sangat merepotkan sekali kerja di kapal longland Indonesia, benar-benar amat sangat menyebalkan sekali. Terutama gajinya nggak seberapa, risikonya tinggi. Gue nggak tahu ini boleh diceritain apa enggak, tapi awalnya kan gue tuh kerja di 2 kapal. Gue selama 2 tahun kurang sebulan itu kerja di kapal. Kapal pertama aman, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa, nggak kejadian hal-hal buruk apapun, aman-aman aja. Terus gue pindah bareng teman gue satu orang yang bernama Mansur Hidayat alias Cungur. Gue pindah karena diajak. Pindah ke kapal 2. Di kapal 2 itu gue kaget ternyata kayak begini. Maksudnya cara kerjanya tuh lebih lebih sangat menyebalkan daripada kapal gua yang pertama. Terus ada satu bapak-bapak, ada satu bapak-bapak yang gua nggak tahu itu bapak-bapak kenapa sangat menyebalkan sekali, gua nggak tahu. Tapi gua takut sebenarnya menceritakan ini kayak gua takut banget. Eh, Cuman si bapak ini nggak selamat, nggak selamat. Si bapak ini ngikut balik sama kita tapi nggak selamat. Gua nggak, pokoknya gitulah. Nah terus di perbatasan mana ya gua lupa, di sebelum Krakatau atau apalah gua nggak tahu, soalnya gua nggak ngelihat burem waktu itu. Ada pemeriksaan dari kurang lebih kayak tentara gitu, tentara angkatan laut mungkin, polisi atau apalah gua nggak tahu. Mereka masuk, mereka naik ke kapal kita. Gua nggak tahu kenapa nggak sedetail itu ngeceknya, gua nggak tahu kenapa. Pokoknya gua nggak tahu kenapa kapal-kapal di kita tuh bisa lolos begitu aja, padahal dari segi apapun itu amat sangat jauh banget dari kata layak. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu apakah emang pemerintah tidak apa ya, kayak bodoh amat seolah-olah kayak ya udahlah gitu. Gue nggak tahu. Dan bayaran di kapal Indonesia itu amat sangat jauh lah, jauh banget dari kapal-kapal luar negeri, kapal-kapal Taiwan. Gue itu dibayar satu hari itu berapa ya, 30.000 kalau nggak salah. Berapa gue nggak tahu lah, atau sehari itu 60.000 tapi 2 hari hitungannya. Gue nggak tahu lah itu bayarannya berapa tuh, gue nggak pernah nanya. Dan gue cuma pengen masukan aja sih, masukan sama pemerintah kita untuk lebih detail lagi mengecek kapal kapal Indonesia, kapal kita lebih teliti lagi, lebih lebih ini lagi lah, pokoknya lebih apapun itu lebih cek lebih dalam lagi. Karena
menurut gue amat sangat tidak layak banget. Gue pernah nge-DM Ibu Susi Pujiastuti waktu dia masih menjabat di Menteri Kelautan. Gue nggak tahu itu ada hubungannya apa enggak sama Ibu Susi, cuman DM gue nggak dibales, mungkin Ibu Susi sibuk atau apalah, gue nggak tahu. Dan kalau masalah kerja sih ya namanya kerja di kapal tuh nggak ada yang enak, dimanapun tuh nggak ada enak, pokoknya kerjanya sama aja sih, sama kayak di Taiwan. Kalau kerjaan mah ya begitu-begitu aja, capek. Cuman yang jadi kekesalan gue itu di gaji sama makanan itu jauh banget fasilitasnya dari kapal Taiwan. Oke, kita pindah ke kapal Taiwan, kapal Cumi Samba Taiwan. Gua pas pertama ke Taiwan itu waktu itu zamannya COVID. Terus gua disambut sama agent, kita diantar ke karantina di hotel. Itu gua nyaman banget, maksudnya kayak bener-bener dimanusiakan gitu loh. Nggak kayak di kita, nggak kayak kerja di kapal kita tuh tidak memanusiakan manusia. Gua nggak tahu kenapa. Di kita itu di Taiwan itu pertama datang gue disambut sama agent, kita diantar ke hotel, kurang lebih gue di karantina itu 14 hari di hotel. Nah habis di karantina gue ke kapal CT 7 apa 8 ya, gue lupa lagi, pokoknya gede banget. Gue kira awalnya kapal ya kayak di kita, kayak seburuk itu, ternyata enggak. Fasilitasnya bagus banget, kayak kita dikasih kamar yang layak, kasur yang layak, kita dikasih baju banyak, dikasih alat mandi, dikasih perlengkapan eh, untuk kerja. Terus soal makanan juga bagus banget, kayak ada sayur, ada daging, ada, pokoknya semuanya ada. Kalau untuk ukuran kerja sama aja di kita juga capek, sama aja sih. Cuman mungkin bedanya kita kalau di Cumi sama Taiwan itu bertarungnya dengan robot, ya kan? Nggak dengan manusia. Jadi kalau misalkan sekalinya cumi banyak, itu sangat melelahkan sekali. Ya gue lebih ke pengen ngutarain kekesalan gue sih, kayak seandainya kalau misalkan di Indonesia, di negara kita yang tercinta itu, di kapal, kerja di kapal itu fasilitasnya baik, makanannya baik, eh, semuanya baik lah gitu. Mungkin banyak banyak banget orang yang ingin jadi pelaut, karena dengan fasilitas buruk seperti itu aja banyak kok dari orang-orang kita, orang-orang Indonesia itu yang pengen jadi pelaut, banyak banget. Jiwanya jiwa pelaut mungkin gue nggak tahu, tapi emang seru sih. Kenapa orang-orang kita itu, banyak orang yang kerja di laut, walaupun kita tahu sendiri di laut itu kerjanya capek, karena seru aja menurut gue kerja di laut, seru. Lo nggak mikirin apapun, lo nggak mikirin hutang, lo nggak mikirin makan, lo nggak mikirin besok gimana, nggak mikirin itu. Yang lo pikirin tuh ngayal, ngayal jauh banget, bener kayak ngayal ngelamun, kayak nanti gue pulang gimana ya, mau apa ya gitu. Ngayal enak banget, nggak ada beban, nggak ada masalah, cuman capek doang kayak gitu. Dan gue saranin sama kalian, hati-hati kerja di kapal, hati-hati, soalnya banyak banget orang yang kalau kerja itu nggak dibawa mukanya, jadi pas kerja itu sibuk nyari-nyari muka.
hati-hati soal itu, karena gua ngerasain sendiri di kapal King Samba di Taiwan. Gua ngerasain sendiri gimana orang-orang pada sibuk untuk mencari muka. Gua nggak tahu kenapa, mungkin muka mereka jelek atau apalah, jadi sibuk nyari muka-muka orang. Gua nggak tahu. Jadi mungkin segitu aja untuk cerita perkapalan kali ini. Sebenarnya ini belum sedetail itu, cuman nantilah kalau ada waktu gua akan lebih detail lagi. Nah, jika kalian suka dengan video-video kayak gini, boleh banget di like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.